guys, it's Mirias, welcome back. Di video ini aku pengen share ke kalian gimana rasanya honest review atau apa tuh after effect setelah vaksin COVID-19 dosis 1 dan dosis 2. Aku pakai jenis yang Sinovac. So guys, if you want to know gimana kalau misalnya pengalaman aku, kalian bisa nonton video ini sampai selesai. Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube channel aku, dan share video ini kalau misalnya masih ada teman-teman yang ragu-ragu atau butuh dikuatkan untuk vaksin. So, let's get right into the video. Oke, langsung aja gimana pengalaman aku setelah divaksin COVID yang dosis 1 sama dosis 2. Oke, yang pertama adalah pengalaman aku di vaksinasi dosis yang pertama. Nah, jujur saat aku divaksin yang pertama itu aku deg-degan, nervous parah, takut segala macam, takut pingsan dan segala macam lah. Pokoknya tuh ketakutan ada di dalam diri ini. Jujur, setelah sampai di lokasi aku juga makin takut karena ngelihat yang nyuntik adalah TNI. Bayangin TNI yang nyuntik, mana ini vaksin COVID yang nyuntik TNI, makin takut kan. Akhirnya aku memantapkan diri aku untuk oke, aku harus di screening dulu sama dokter TNI ini. Dan ya aku agak deg-degan dong, mana nggak tau lah ya, takut gitu loh karena aku nervous banget. Jadi dokternya juga tahu kalau misalnya aku nervous, lalu dia bilang kamu mau disuntik sama siapa gitu kan. Nah, jadi yang waktu itu yang kosong ada dokter TNI sama dokter yang cewek. Ya udah, karena ada dokter yang cewek aku milih dok yang cewek aja boleh nggak gitu. Wah, boleh, karena dia tahu aku nervous kali ya. Jadi aku dikasih, ya udah kamu sana ke dokter yang cewek. Akhirnya disuntik. Pas disuntik ternyata nggak ada rasanya. Jadi aku kayak, kok nggak ada rasanya? Ini udah disuntik gitu kan. Ternyata udah disuntik dan nggak sesakit yang aku pikirkan, nggak semenakutkan yang aku takutkan awalnya. Ya udah, ternyata rasanya tidak sesakit waktu kita imunisasi zaman kecil. Mungkin karena udah besar, jadi ngelihat suntikannya itu kecil, dosisnya kecil, dan ternyata nggak berasa apa-apa di badan gitu loh. Ternyata itu hanya yang aku takutkan saja. So, buat teman-teman yang masih takut, nervous, segala macam, ternyata nggak semenakutkan yang kalian pikirkan kok. Oh iya, aku kebagian vaksin itu dosisnya yang Sinovac. Jadi waktu itu ada dua pilihan, Sinovac sama AZ. Tapi dokternya cuman bilang ke aku gini, kamu yang Sinovac ya. Oh ya udah gitu loh. Aku juga nggak milih, nggak request dan segala macam. Apa aja yang dokternya suntikin, nggak apa-apa gitu loh. Aku nggak request. Nah, setelah beberapa hari nggak ada efek yang segala macam yang ada di kartu setelah imunisasi, aku sih merasakan normal, alhamdulillah. Tapi pas disuntik itu langsung pegel, tapi nggak pegel banget, tapi cuman kayak pegel karena aku habis disuntik gitu aja. Tapi setelah itu juga ngantuk, mager, laparan, gitu-gitu sih. Cuman hal-hal yang normal sih menurut aku. Dan juga kata dokternya kalau misalnya nggak ada alergi yang berlebihan itu berarti normal, sehat. Karena kan setelah divaksin kan kita nunggu 15 menit di sana untuk ngecek apakah ada alergi saat kita dimasukkan suntik vaksin itu. Ternyata pas ditunggu 15 menit nggak ada, jadi boleh pulang dengan sehat. Dan dianjurkan untuk tidak beraktivitas berat dan juga makan makanan yang seimbang, makan buah dan segala macam. Oke, so setelah kita divaksin yang dosis yang pertama, kita bakal dapat jadwal 28 hari setelahnya untuk mendapatkan vaksin dosis yang kedua. Nah, gimana rasanya setelah vaksin dosis yang kedua? Oke, setelah 28 hari berlalu, aku berangkat lagi ke lokasi yang sama mendapatkan vaksin dosis yang kedua. Rasanya ternyata agak lebih sakit. Aku nggak tahu ya apakah teknik menyuntik itu tergantung orang yang nyuntik atau gimana, tapi yang kali ini tuh agak cikit gitu sedikit, dan langsung pegel ke seluruh badan. Padahal ya badannya aku sehat-sehat aja waktu disuntik, tapi ini agak sakit sih. Dan langsung efeknya itu kayak dur gitu, nggak segitu juga, kayak kalau misalnya 1-10 sakitnya tuh 2, lumayan kan. Nah, dan setelahnya itu terasa capek aja, kayak capek setelah divaksin gitu kali ya. Badannya pegel, tapi bagian tangan aja.
gitu sih. Dan aku syukur alhamdulillah nggak ada merasakan kayak mual, demam atau segala macam. Syukur-syukur nggak ada gitu loh. Jadi jangan khawatir. Jadi buat teman-teman yang masih ragu untuk vaksin, nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena memang wajar sebenarnya kita takut di awal gitu kan. Tapi setelah merasakan efeknya, oh ternyata nggak ada efek segala macam. Insya Allah aman ya guys. Nah, sedikit tips dari aku yang mau berangkat vaksin, perhatiin dulu baju yang kalian pakai itu udah vaksinable atau belum. Pastiin bahu kiri itu accessible, kayak gampang diakses gitu. Jangan sampai salah kostum. Oke, ke vaksin itu tuh juga ada kostum yang benar gitu ya. Kayak pakai pakaian yang kemeja pendek, atau kalau yang kerudungan pakai dalamnya gitu loh. Pokoknya jangan saltum deh. Vaksin itu di tempat umum gitu kan, gak ada bilik-bilik segala macam. Dan nanti kalau misalnya nggak bisa kebuka gitu bajunya, ya udah. Aku juga nggak tahu sih. Tapi aku nyaranin ke kalian untuk pakai baju yang vaksinable. Oke. Terus yang kedua adalah pilih tempat vaksin yang event organizer-nya itu jelas. Jadi aku sebenarnya punya 2 pengalaman vaksin. Nah, pengalaman pertama itu adalah ke tempat yang gak ada sama sekali nomor antriannya. Jadi yang kita tuh nunggu udah 2 jam tapi gak ada kemajuan dalam antrian, karena benar-benar gak jelas sama sekali. Aku gak mau nyebut itu di mana. Aku merasa ini tuh gak bener nih gitu loh. Setelah aku nunggu 2 jam, gak nyampe 2 jam deh aku udah langsung oke, ini kayaknya gak worth it nunggu dan gak bakal dapet. Ya udah, akhirnya aku pergi ke tempat lokasi yang kedua, dan di lokasi yang kedua aku dapat nomor antrian. So menurut aku kalau misalnya ada antrian vaksin yang gak ada nomor antriannya, kalian gak usah nunggu, mending cari yang lain aja yang jelas event organizer-nya gitu loh, yang jelas memberikan kalian kemana tahap-tahapan berikutnya, supaya kalian nggak nunggu sia-sia. Oh ya, tips ini penting banget menurut aku. Jangan lupa makan sebelum vaksin, supaya kita udah mensuges diri kita sendiri kalau misalnya kita itu sudah kuat untuk divaksin. Jadi setelah pulang vaksin kita bakal merasa baik-baik saja karena kita udah makan gitu loh. Kalau aku sendiri sih itu sugesti yang work di aku, karena aku ngerasa setelah vaksin ya udah aku udah makan kok gitu. Oh, mungkin itu aja sih sharing pengalaman aku dan sedikit tips dari aku supaya buat teman-teman yang belum divaksin nggak salah kostum, nggak segala macam, dan lebih proper untuk divaksin. Semoga kita semua tetap bisa survive di pandemik ini, dan pandemik cepet-cepet berakhir, benar-benar yang kayak cepet-cepet coronavirus itu hilang, totally hilang di dunia ini. Amin. Mungkin segitu aja sharing-sharing dari aku terkait pengalaman vaksin dosis 1 dan dosis 2 COVID-19. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe YouTube channel aku, dan share video ini ke teman-teman kalian yang masih takut dan nervous banget buat vaksin. Oke guys, thank you for watching and see you in the next video.